Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami dari kelompok 12 yang terdiri dari saya Hafiza Adlina Afni dengan NIM 2103010166. Saya Usman Ismail Pane dengan NIM 2103011190. Saya Riki Martin Tasohid dengan NIM 2103011214. Saya Yazidul Iman Raha dengan NIM 2103011218. Saya Devi Diladara Perseli dengan NIM 2103011268. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan menampilkan berupa video hasil dokumentasi selama pelaksanaan praktik kerja lapangan di PT Perkebunan Nusantara 4 Regional 1 Unit Kebun Sesilau Kabupaten Asahan. Pembibitan di Kebun Sesilau memiliki luas lahan 26,42 hektar yang didirikan pada 6 Desember 2022 dan memiliki 4 varietas dengan jumlah keseluruhan bibit 256.778 pokok. Bahan tanam yang digunakan pada pembibitan Kebun Sesilau terdiri atas 4 varietas yang diantaranya PPKS 540, PPKS SMB, PPKS 239, dan Sokpindo. Persiapan pre-nursery diawali dengan pembuatan bedengan dengan membuat naungan untuk menjaga tingkat cahaya matahari yang masuk. Selanjutnya, media tanam yang digunakan yaitu tanah topsoil dengan menambahkan pupuk rock fosfat. Penambahan kecamba pada lubang tanam dengan posisi radikula di bawah dan pelumula di atas dan dilakukannya penyiraman pagi dan sore hari. Pemusnahan benih akhir merupakan kegiatan mengumpulkan kembali benih kelapa sawit yang tidak menunjukkan pertumbuhan dan perkembangan. Benih gagal yang diperoleh kemudian dimusnahkan langsung dengan cara dibakar atau dikembalikan ke PPKS. Sanitasi lahan merupakan kegiatan pembersihan lahan dari sisa-sisa pembibitan seperti bedengan, kayu atau bambu, dan polybag. Kegiatan sanitasi dilakukan 2-3 hari, di mana kayu atau bambu akan digunakan kembali untuk hal lainnya ataupun dibakar. Bedengan diratakan dengan lahan, dan tanah pada polybag dikembalikan pada lahan, serta polybag yang digunakan akan didaur ulang lagi. Pembuatan lubang tanam dilakukan dengan tujuan agar saat pindah tanam dari pre-nursery ke my-nursery lebih mudah dan tidak mengganggu perakaran tanaman. Penyiraman pada my-nursery digunakan alat sprinkle yang dilakukan pada pagi hari dan sore hari dengan volume 1 liter air per polybag. Pengukuran vegetatif tanaman dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pertumbuhan dan kesehatan tanaman, dimulai dengan menghitung jumlah daun, tinggi tanaman, dan diameter batang. Pengendalian hama penyakit pada my-nursery dilakukan untuk mencegah gangguan pertumbuhan pada tanaman. Penyemprotan hama penyakit menggunakan bahan aktif biovolan, XEEC per 100, Amistartop, dan Proten. Pemupukan pada masa my-nursery menggunakan beberapa jenis pupuk, diantaranya NPK 1212, NPK 1515, urea, dan dolomit. Pengaplikasiannya tergantung pada umur tanaman. Pengaplikasian pupuk dilakukan dengan cara menabur pupuk di sekitar tanaman. Pengendalian gulma dilakukan dengan cara mencabut gulma yang ada di sekitar polybag dan di dalam polybag. Penyiangan gulma dilakukan setiap 2 minggu sekali. Pada my-nursery, seleksi tanaman dilakukan pada tanaman yang terserang penyakit berupa karat daun, bercak daun, dan cimera. Seleksi tanaman dilakukan pada tanaman yang berumur 4, 6, 8, 10, dan 12 bulan dengan kriteria utama yaitu tanaman yang terserang penyakit dan bibit abnormal. Pemusnahan bibit yang tidak lolos seleksi dilakukan dengan cara memotong pohon dan membongkar polybag, di mana tanah dikembalikan pada lahan gunanya untuk menjaga kualitas bibit lain dan menghindari penyebaran penyakit lebih lanjut. Pemeliharaan piringan pada tanaman belum menghasilkan merupakan hal yang sangat penting karena untuk memastikan pertumbuhan yang optimal dan kesehatan tanaman. Tanaman yang terkena serangan hama tikus sering terjadi pada bibit yang masih kecil dengan memakan batang bawah tanaman, sedangkan serangan hama Euryptes sering terjadi pada tanaman belum menghasilkan yang menyerang pangkal pelepah daun dan batang tanaman.
Estat inventaris pohon merupakan kegiatan untuk mencatat dan menandai pohon yang sudah mati yang akan disisipi dengan tanaman baru yang dilakukan pada tanaman belum menghasilkan. Pengendalian hama pada tanaman belum menghasilkan merupakan langkah awal untuk memastikan kesehatan dan pertumbuhan optimal tanaman muda. Pengendalian hama dibagi menjadi dua, yaitu secara manual dan secara kimiawi. Pengendalian secara manual dilakukan dengan hand picking, di mana mengambil kumbang yang terdapat di pelepah daun. Sedangkan secara kimia dengan ditaburkan bahan aktif yaitu joro. Penanaman bunga pukul 8 pada tanaman belum menghasilkan dilakukan dengan tujuan untuk menarik serangga dalam melakukan penyerbukan serta menjadi pengendali hama alami ulat api pada tanaman kelapa sawit. Penunasan tunas pasir merupakan kegiatan pembersihan tunas yang tumbuh di bagian bawah batang untuk meningkatkan sirkulasi udara di sekitar pangkal dan mengurangi resiko penyakit pada tanaman. Bengkel anak kayuan dilakukan untuk mengurangi persaingan pengambilan unsur hara yang terdapat dalam tanah serta mempermudah akses dalam pemeliharaan tanaman. Cemis piringan dan pasar pikul merupakan kegiatan yang dilakukan untuk pembersihan area melingkar di sekitar pangkal pohon serta mempermudah dalam pengangkutan hasil panen. Penunasan tanaman kelapa sawit merupakan proses memangkas daun dan pelepah yang sudah tidak produktif lagi, serta untuk meningkatkan kesehatan tanaman dan produktivitas pohon. Analisa daun merupakan kegiatan untuk mengetahui kandungan nutrisi seperti nitrogen, fosfor, kalium, dan unsur lainnya pada tanaman, serta membantu dalam merumuskan program pemupukan yang tepat. Hitungan bunga buah atau PBB dilakukan dengan cara menghitung jumlah bunga dan buah yang muncul pada setiap pohon secara berkala dengan tujuan untuk membantu dalam mengestimasi potensi hasil panen, menentukan kesehatan dan perkembangan tanaman. Menghitung angka kerapatan panen atau AKP merupakan pendugaan hasil produksi yang akan dipanen pada hasil berikutnya, serta memberikan estimasi kebutuhan tenaga kerja dan kebutuhan transportasi pengangkut yang dibutuhkan. Kriteria panen tandan buah segar yang diterima pabrik kelapa sawit yaitu harus memiliki brondolan yang jatuh secara alami dengan jumlah 10 brondolan. Dalam pemanenan kelapa sawit ada dua cara, yaitu dengan menggunakan egrek dan dodos. Dodos digunakan pemanen pada pohon yang masih rendah, sedangkan egrek digunakan pada pohon yang sudah tinggi. Pengutipan brondolan dilakukan setelah pemanenan buah. Brondolan dikumpulkan di satu karung dan dikumpulkan di TPH. Pengangkutan hasil panen dari pasar pikul dilakukan dengan menggunakan alat bantu berupa sepeda motor yang telah dimodifikasi, di mana tandan buah segar akan diangkut dengan sepeda motor dan dikumpulkan di tempat pengumpulan hasil.
Setelah tandan buah segar telah terkumpul di tempat pengumpulan hasil, pemanen akan memberikan nomor sesuai dengan nomor pemanen di setiap tandan. Selanjutnya, tandan buah yang telah terkumpul akan diangkut ke atas truk untuk selanjutnya dikirimkan ke pabrik pengolahan kelapa sawit. Pembuatan barcode dilakukan oleh petugas inspeksi melalui aplikasi The Farms yang berisi data panen atau kesalahan yang dilakukan oleh petugas panen. Inspeksi atau pemeriksaan hasil panen merupakan kegiatan mencatat kesalahan yang dilakukan oleh pemanen dengan memberikan tanda di batang pohon yang ditemui adanya kesalahan. Global Telling merupakan kegiatan untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai kondisi serangan hama pada tanaman kelapa sawit yang dilakukan setiap bulan untuk seluruh jenis hama kelapa sawit seperti ulat pemakan daun kelapa sawit, tikus, kumbang badak, rayap, dan hama lainnya.